Periode semangat dan komitmen kebangsaan. Jadi di sini kita akan mempelajari periode-periode apa saja yang kita lalui berkenaan dengan semangat dan komitmen kebangsaan. Yang pertama, periode sebelum pergerakan nasional. Nah, jadi pada periode ini di sini pada masa kerajaan ya. Jadi pada waktu itu sudah muncul semangat dan komitmen pada bangsa kita, pada pahlawan kita yang melawan penjajah atau bangsa asing. Di antaranya Sultan Agung Mataram pada tahun 1645, Sultan Agung Tirtayasa dan Kitapa di Banten pada tahun 1650. Ada juga Sultan Hasanuddin di Makassar tahun 1660. Ya, mereka berjuang demi kepentingan bangsa dan negara melawan penjajah. Ya, sampai ya akhirnya mereka wafat. Pahlawan kita pada waktu itu yang lain juga tetap melanjutkan perjuangannya dalam melawan penjajah. Periode yang kedua yaitu periode pergerakan nasional. Pada periode ini ya merupakan periode yang ditandai dengan bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan. Memang pada periode ini belum menghasilkan kemerdekaan bagi negara kita. Tetapi pada periode ini merupakan pembuka jalan. Karena apa? Karena di sini sudah menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau periode tadi, periode pada masa kerajaan ya, itu mereka berjuang itu masih kedaerahan. Nah, kalau periode ini sudah bersatu ya, dengan terbentuknya organisasi-organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, bahkan Muhammadiyah termasuk di situ ya. Dan juga pada periode ini ada peristiwa penting yang diberi nama Sumpah Pemuda, yang dimana mereka berikrar demi persatuan dan kesatuan bagi bangsa dan negara. Kita lanjut ke periode yang ketiga, yaitu periode masa pendudukan Jepang. Jadi tadi pada periode sebelum pergerakan nasional itu jajah Belanda, kemudian periode pergerakan nasional itu timbulnya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, pada periode ini ya, masa pendudukan Jepang itu kita mulai dijajah kembali ya, kita mulai tersiksa kembali, kita mulai menderita ya, dengan diterapkannya sistem kerja paksa pada waktu itu, atau kita sebut pramusa ya. Pada masa ini, pada periode ini kita sangat menderita ya, sehingga timbulnya rasa senasib dan sepenanggungan antara masyarakat Indonesia ya, sehingga timbullah dorongan juga untuk merdeka. Pada waktu itu yang paling berkobar semangatnya adalah golongan muda ya. Mereka menculik golongan tua, Soekarno, Muhammad Hatta ya, ke Rengas Dengklok, supaya mereka untuk mempercepat kemerdekaan ya. Jadi kaum muda ini mendesak kaum tua Soekarno ya untuk dipercepat kemerdekaannya. Nah, baru kemudian yang keempat kita masuk ke periode proklamasi dan perang kemerdekaan. Nah, pada periode ini kita mencapai puncak kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana Soekarno ya, presiden pertama kita, membacakan teks proklamasi yang menunjukkan kita sudah merdeka. Akan tetapi ya, pasca proklamasi, setelah proklamasi kita belum hidup dengan tenang pada waktu itu ya. Nah, jadi Belanda ingin kembali menjajah kita. Dia tidak rela kita merdeka ya, sehingga timbullah perang-perang pada waktu itu melawan penjajah, melawan Belanda. Akhirnya Belanda mengakui semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia pada tahun 1949. Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka
yang duduk sederajat dengan negara-negara. Setelah berhasil merebut kemerdekaan, baru kita sampai ke periode terakhir, yaitu periode sekarang ini yang kita rasakan sekarang, yang kita laksanakan sekarang. Jadi namanya adalah periode mengisi kemerdekaan. Walaupun kita sudah merdeka, ya, walaupun tantangan kita terhadap penjajah sekarang ini ya mungkin tidak ada, ya, tetapi kita tetap harus, ya, semangat dan komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Untuk apa? Untuk menciptakan negara Indonesia sebagai negara maju. Ya, karena kita sekarang masih negara berkembang, jadi kita harus menciptakan negara Indonesia menjadi negara maju. Tentunya dalam menciptakan negara maju, kita harus menunjukkan sikap kita, sikap berkomitmen dan sikap semangat dalam berbangsa dan bernegara. Nah, dengan cara diantaranya kita harus bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya, menjalankan perintah agama, kita harus bersikap nasionalisme, bersikap patriotisme, kemudian kita harus bersatu terhadap sesama masyarakat Indonesia. Sekianlah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Ananda dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya berulang-ulang dan ulang. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you and keep spirit, tentunya selalu tersenyum. Dadah.